warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mabadu, alhamdulillah, Bapak para ikhwan yang kami hormati, kemudian juga para santri sekalian yang kami sayangi. Pertama sekali dan yang paling utama tentunya marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, tepatnya di tanggal 15 Oktober 2021, kalau hijriahnya tanggal 9 Rabiul Awal ya, 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di masjid yang kita cintai ini dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan ini termasuk majelis yang dalam hadis Bukhari Muslim, Pak, dikatakan bahwasanya Allah mengutus para malaikat untuk mencari hamba-hambanya yang bermajlis, yang di majlis itu mereka berzikir kepada Allah. Maka ketika menjumpai suatu majlis sekumpulan kaum, maka para malaikat ini dalam hadis dikatakan mereka saling memanggil satu sama lain. Kalau ibaratnya, sini, di sini ada majlisnya gitu. Maksudnya apa? Mereka akan ikut bermajlis di majlis zikir itu. Maka zikir itu adalah majlis yang di situ hamba-hamba Allah berzikir kepada Allah, tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Atau di majlis itu dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan hadis-hadis Rasulullah untuk menambah keimanan. Yang tujuan daripada majlis itu adalah menambah keimanan. Untuk kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan hal itu kepada para malaikatnya, dan tentunya Allah sudah Maha tahu, Allah itu Maha mengetahui. Tapi dalam hadis itu memang disebutkan, diceritakan seperti itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apa yang kalian lihat yang dikerjakan oleh hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab, mereka berzikir mengingatmu ya Allah, ya, mengingatmu, mengagungkanmu dengan bertujuan untuk mengagungkanmu. Maka kata Allah, bagaimana jikalau seandainya mereka bisa melihatku? Maka kata para malaikat, tentu mereka akan lebih bersemangat untuk berzikir kepadamu ya Allah. Ditanya lagi oleh Allah, apa yang mereka minta? Apa yang mereka harapkan? Maka kata para malaikat, mereka mengharapkan surgamu ya Allah. Mereka mendambakan jannahmu ya Allah. Maka kata Allah lagi, ditanya lagi, bagaimana kalau seandainya mereka melihat surga itu? Maka kata para malaikat, tentu mereka akan lebih bersemangat lagi untuk memintanya kepadamu. Ditanya lagi, apa yang mereka hindari? Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka khawatirkan? Nerakamu ya Allah. Apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka melihat neraka itu langsung? Maka kata para malaikat, tentu mereka semakin bersungguh-sungguh untuk menjauhi nerakamu ya Allah. Maka kemudian kata Allah, saksikanlah bahwasanya mereka aku berkahi, mereka aku rahmati. Maka kemudian malaikat mengatakan, tapi ya Allah, di antara mereka ada yang ikut di situ tapi tak ikut berzikir. Ada yang duduk di situ tapi hanya sekedar duduk saja Pak gitu. Dia nggak ikut berzikir, atau kalau itu majelis ilmu dia datang tapi duduknya mungkin di luar gitu kan. Dia nggak ikut mendengarkan kajian ilmu. Artinya apa? Malaikat mengatakan, ya mereka berkumpul di situ, tapi ada beberapa yang tidak ikut.
Maka kata Allah, aku akan berikan kepada mereka semua rahmatku sebagai bentuk kasih sayangku kepada mereka meskipun mereka tidak ikut. Nah, ini menunjukkan betapa luar biasanya Pak keberkahan majelis ilmu, ya, majelis yang di dalamnya berzikir manusianya, hamba-hambanya kepada Allah, sehingga bahkan sampai ada yang tidak ikut pun duduk di luar misalnya, itu dapat kecipratan juga. Tapi bukan berarti nanti taklimnya semuanya duduk di luar, yang dengar santrinya aja dalam, bapak-bapak di luar aja lah. Bukan gitu ya. Kadang saya juga ngisi di masjid-masjid di mana gitu kan, pengajian-pengajian ini kadang gitu Pak, masjid-masjid awam itu kan kadang kebanyakan ada juga kayak gitu. Kita kajian di dalam, di luar ada juga yang ngobrol sendirian di terasnya gitu loh. Tapi ada juga mau ngobrol, dia dengarkan tapi dari luar dengarkan gitu loh. Enggak berani masuk. Nah, kenapa enggak berani masuk? Ya. Tapi kata Allah dalam hadis ini, dia juga akan mendapatkan rahmatnya Allah. Artinya apa? Kalau orang yang tidak ikut saja tetap kecipratan, apalagi yang benar-benar ikut. Masya Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga mengobarkan semangat kita untuk langsung hadir ke majelis ilmu, meskipun hari ini sarana untuk mendapatkan ilmu itu lebih mudah. Ya, antum cukup duduk di kamar, yang penting kuota full gitu kan. Masya Allah. Mungkin ilmu yang akan antum dapatkan lebih banyak daripada antum harus hadir ke majelis ilmu itu langsung gitu loh. Majelis ilmu keluar lagi, makan waktu lagi kan gitu kan, segini ngobrol lagi apa segala macam, taklimnya cuman 1 jam. Saya duduk di kamar, duduk kota, ya kan, nggak harus kemana-mana, ya. Tapi tetap itu tidak bisa mengalahkan keutamaan hadir langsung ke majelis ilmu. Oke lah, selainnya mungkin kita di rumah ketika ada kekosongan waktu, luang waktu, digunakan ilmu waktu itu untuk beribadah. Ya, gunakan waktu itu untuk beramal soleh. Saya sering sampaikan, jangan pernah kita punya punya mindset nggak sempat baca Quran karena nggak punya waktu, nggak sempat baca Quran karena banyak kesibukan. Padahal ketika kita menyempatkan untuk baca Quran, maka seluruh kesibukan tadi akan dilancarkan sama Allah, Pak. Akan dilancarkan. Mungkin kita beranggapan, wah kalau saya baca Quran saya harus begini, harus urus ini, harus begini, harus nggak kesempat, nggak terkejar, repot, akhirnya terburu-buru. Ternyata tidak, Pak. Justru dengan kita membaca Quran, waktu kita akan menjadi berkah. Waktu kita akan menjadi berkah. Coba antum bayangkan seandainya nih misalnya dalam 1 hari itu antum punya kesibukan yang kalau antum kalkulasikan jam sekian antum harus keluar dari rumah, sudah harus keluar dari rumah. Tapi sebelum keluar itu antum harus buat ini, buat itu, sehingga kalau antum lihat selama ini antum jalani kayaknya waktunya kurang, sehingga pekerjaan itu terburu-buru. Kalau antum nggak baca Quran, jadi bayangan kita kalau baca Quran lagi, wah lebih repot lagi nih. Padahal ternyata tidak. Justru ketika kita memulai hari subuh itu dengan membaca Al-Quran sehabis salat subuh itu, Pak, itu pekerjaan-pekerjaan kita itu tanpa disadari itu akan dimudahkan sama Allah, dan ternyata waktu juga tersisa lebih banyak. Ini menunjukkan keberkahan Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai kita itu merasa ibadahnya minim karena tak punya waktu. Masya Allah. Karena merasa waktu yang kita miliki itu kurang. Kenapa saya harus begini, Ustaz? Harus begini, harus begini, harus begini. Padahal ketika kita sempatkan untuk beribadah, justru akan Allah berikan keberkahan. Makanya umur yang berkah itu bukan umur yang panjang, bukan hanya sekadar panjang usianya, lama usianya sampai tua, tapi umur yang berkah itu umur yang dia diberikan waktu atau usia yang pendek, tapi banyak kebaikan yang bisa dia berikan, banyak maslahat, banyak manfaat yang bisa dia berikan kepada orang lain. Banyak orang umurnya panjang tapi tak memberikan apa-apa, Pak. Ya, tak memberikan apa-apa. Makanya ada syair bahwasanya hari ini ada manusia-manusia yang telah mati terkubur di dalam tanah, tapi kemuliaan mereka tetap hidup di antara manusia yang masih hidup. Pengaruh mereka tetap hidup di antara manusia yang masih
hidup. Sebaliknya ada manusia-manusia yang masih hidup, masih berdiri di atas bumi, tapi ibarat bangkai mayat yang berjalan. Maksudnya apa? Apa yang sudah dia berikan untuk manusia gitu loh. Kita hidup kita ini, nafas kita ini, adanya kita ini, apa yang sudah kita, manfaat apa yang sudah kita berikan untuk orang lain. Nah, makanya dulu orang-orang soleh terdahulu, para ulama salaf terdahulu, mereka sekarang sudah tidak ada. Tapi kita masih bisa merasakan manfaat yang mereka berikan. Ya, nah ini salah satunya yang akan kita bahas ini adalah kitab Al-Kabair karya dari Imam Az-Zahabi. Ya, Al-Kabair Imam Az-Zahabi. Beliau sudah hidupnya kapan? 600, lahirnya 673 Masehi, Hijriah. Wafatnya 747 Hijriah. Ya, berapa tahun yang lalu? Sekarang 1443. Berapa tahun yang lalu itu? Sekitar lebih kurang 800-an ya, 800-an lebih tahun yang lalu. Sudah 800-an. Tapi hari ini umat Islam masih menyebut-nyebut nama beliau. Karya-karyanya, kitab-kitabnya, buku-buku yang beliau tulis masih terus menjadi rujukan. Lebih kurang ada sekitar 90 Pak karya beliau, buku yang beliau susun. Ya. Nah, Imam Ad-Dahabi ini adalah seorang ulama yang langka. Maksudnya apa? Ulama yang langka yang menguasai seluruh disiplin ilmu. Ya, beliau mendapatkan gelar Imam Rajulur Rijal fi kulli sabil. Rajulur Rijal fi kulli sabil. Kalau bahasa terjemah gampangnya itu, satu dari 1000 orang yang menguasai seluruh disiplin ilmu. Seluruh disiplin ilmu. Disiplin ilmu kan banyak, ada ilmu qiraat, ada ilmu bahasa, ada fikih, ada akidah, ya kan? Belum lagi anak-anaknya segala macam cabang-cabangnya. Imam Ad-Dahabi termasuk dari ulama yang menguasai seluruh disiplin ilmu itu. Luar biasa. Ya, ini Imam Ad-Dahabi. Nama asli beliau Syamsuddin Muhammad bin Utsman bin Qaimas. Ya. Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Berarti beliau bermazhab Syafi'i. Ya. Syamsuddin Muhammad bin Utsman bin Qaimas Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ad-Dimashqi, Damaskus, berarti beliau orang Damaskus, lahirnya di Damaskus dan wafatnya juga di Damaskus. Hanya saja beliau menuntut ilmu ke Syam, ke Mesir, di Syam, di Mesir. Syam itu ya negaranya sendiri, ya wilayah sendiri. Damaskus itu hari ini apa Damaskus? Suriah, berarti Syam. Ya. Kemudian beliau juga ke Mesir, kemudian juga ke Hijaz. Hijaz itu ya Mekah, Madinah dan sekitar-sekitarnya. Tercatat dalam salah satu kitab beliau, ya, beliau itu berguru, ya, guru dan murid, gurunya dan muridnya sekitar 1300-an, Pak. Artinya beliau berguru dan mengajarkan ilmu kepada 1300-an syekh, orang-orang sekitar 1300-an ulama yang hidup pada masa beliau. Memang ulama-ulama dulu ya gurunya ngeri, 500 gitu ya, apa lagi ya 1000 itu udah biasa gitu ya. Hari ini yang kayaknya menjadi hal yang luar biasa. Kayaknya hari ini sulit kalau kita menjumpai ulama yang gurunya itu ratusan, itu kayaknya sudah jarang gitu. Antum gurunya berapa? Gurunya berapa orang? Ya kan? Nah, makanya perbanyak gurunya, ya, perbanyak guru. Nah, kemudian beliau juga mendapatkan gelar Syekhul Jarhi wa Ta'dil. Artinya imam pakar yang dalam menilai kesikohan perawi hadis. Ya, dalam ilmu hadis ada namanya jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil ini
untuk menilai kesikohan seorang perawi, sehingga perawi itu apakah bisa diterima hadis yang dia sampaikan, apakah bisa dianggap sahih ataupun dhaif, ya, ataupun bahkan batil, ya, ataupun maudhu, misalnya kan seperti itu. Nah, ini beliau termasuk, karena ulama yang pakar jarh wa ta'dil ini ulamanya sedikit, Pak. Kenapa? Karena memang sulit. Ya, disiplin ilmunya itu betul-betul sulit. Makanya ulama yang paling dalam disiplin ilmu yang paling sulit itu memang dalam disiplin ilmu hadis. Ya, hadis. Luar biasanya beliau termasuk salah satu ulama yang diakui dalam bidang hadis. Ya, nah itu sedikit tentang biografi Imam Ad-Dhahabi yang dikenal dengan Imam Ad-Dhahabi. Nama asli tadi siapa? Syamsuddin. Ada nama Syamsuddin ini? Udin ada? Nah, ya. Syamsuddin Muhammad bin Utsman. Ustaz Utsman baru datang. Lahirnya di Damaskus, ya, 673 Hijriah. Wafatnya 747 Hijriah. Berapa tahun berarti usianya? 673 747. Berapa, Pak? Ayo yang matematika yang cepat. 47 tambah 27. Berapa 47 tambah 27? 74 tahun. Ya. Tapi 3 tahun sebelum beliau meninggal, yaitu tepatnya tahun 6 tahun sebelum meninggal, tepatnya 741 Hijriah, beliau buta, Pak. Buta. Matanya buta. Sehingga beliau tidak lagi menulis dan hanya menyibukkan diri untuk mengajar. Kalau ulama khalaf seperti siapa berarti? Syekh bin Bas, buta. Nah, ini butanya karena banyak nulis, banyak baca. Ya, ulama-ulama dulu itu kalau membaca itu satu hari itu banyak kali, berapa, sekitar ratusan lembar, ratusan halaman dibaca, bahkan ribuan halaman. Ya, bahkan ada yang saking memanfaatkan waktu untuk membaca, makan disuapin. Dia makan disuapin sama istrinya atau anaknya. Dia ngapain? Baca. Saking nggak mau waktunya itu terbuang karena makan untuk makan, jadi makan disuapin, dibaca. Itu seperti itu loh. Ya, kalau antum kan makan ya baca juga. Baca WhatsApp. Ya kan? Itu sampai seperti itu. Bahkan ayahnya Ibnu Taimiyah rahimahullah kan, mohon maaf, lagi buang hajat. Saking memanfaatkan waktu, jangan sampai waktu itu ada yang terbuang kecuali ada menambah ilmu. Itu kalau buang hajat disuruh nanti anaknya atau cucunya baca kuat-kuat dari luar. Dia dalam dengerin. Baca kuat-kuat. Kakek mau kamar mandi, baca kuat-kuat. Wow, dia dalam dengerin. Kalau kita kamar mandi ngapain? Cari inspirasi kan. Nah, kalau ulama-ulama dulu buang hajat aja dibacakan ilmu dari luar. Dia denger aja. Luar biasa ya. Makanya waktunya itu berkah. Nah, makanya ya jangan sampailah ada waktu yang terlewati satu hari tapi tak ada kita membaca di situ, Pak. Baca Quran jelas, ada ilmu yang kita baca. Ya. Ada tambahan ilmu yang kita dapatkan. Jadi itu sedikit biografi beliau dari beliau. Kemudian di kitab ini Al-Kabair, dosa-dosa besar. Maka terlebih dahulu yang kita akan bahas adalah definisi daripada kabair, dosa-dosa besar. Ya. Pengertian kabair ya, adalah semua larangan Allah dan Rasulullah, manahallahu wa rasuluhu fil kitabi wa sunnah, yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnah, wa asari sahabah, wa asari salaf, dan asar dari para salafus solih.
Salafus saleh itu siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Ya. Nah, ini penjelasan para ulama yang utama, semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya yang itu tercantum dalam Al-Quran, dalam hadis dan athar para ulama salaf. Ya. Nah, namun penjelasan yang lebih detail, yang lebih rinci, dosa-dosa besar itu adalah dosa yang ada ancaman had di dunia. Had itu apa? Hudud. Hukum hududnya, kalau bahasa gampang kita ada hukum hududnya. Contohnya apa? Berzina dirajam kalau sudah menikah. Kalau belum menikah cambuk 100 kali. Muhsan dan ghairu muhsan. Kalau mencuri lewati melewati melewati nisabnya berapa? 500.000 kalau dirupiahkan. Ya, sekitar itu lebih kurang. Potong tangan. Tapi ini ya, pergelangan tangan ya. Bukan potong jari. Jangan pula kita terapkan ya hukum mencuri potong tangan. Karena nggak sampai 500.000 jempolnya dipotong. Ya, saya pernah dengar dulu ketika jadi santri, ada dulu di pesantren mana nggak lupa saya. Pokoknya ya begitu semangat menerapkan syariat gitu, hukum hudud, pandai-pandaian gitu loh. Ya, akhirnya dibuat kesepakatan. Santri dan orang tua santri dan guru-guru semuanya sepakat kalau anaknya melakukan dosa besar siap dihukum hudud. Kedapatan ada yang mencuri, Pak, mencuri 100.000 karena belum sampai nisab, potongnya jarinya, jempolnya dipotong. Akhirnya kasus lah, datanglah polisi, ya udah tutup. Nah, ada kayak gitu dulu katanya. Nah, jadi hukum hudud itu nggak bisa diterapkan ya seenaknya saja gitu loh. Itu harus ada betul-betul penguasa nanti yang akan menerapkan. Nggak bisa kita jamaah Tanjung Merawa, jamaah Alamin sepakat kita terapkan hukum hudud, nggak bisa. Nanti dituduh buat negara dalam negara antum, tangkapin nanti antum, ya nggak boleh. Ya, jadi seperti itu. Nah, kecuali antum mau pindah ke mana? Afghanistan. Nah, pindahlah ke sana kan. Seperti itu. Jadi definisi dosa besar itu yang ada hadnya di dunia. Mencuri potong tangan, berzina dicambuk atau dirajam. Kemudian terkena dosa yang di situ disebutkan laknat, terkena laknat Allah dan Rasulnya. Nah, maka ini termasuk kategori dosa besar. Jadi setiap ada dosa yang di situ disebutkan la'ana Rasulullah, la'anallah, Allah melaknat, Rasulullah melaknat pelaku begini, maka itu termasuk kategori dosa besar. Ya. Nah, kemudian para ulama itu berbeda pendapat mengenai dosa besar. Ada yang mengatakan dosa besar itu hanya 7. Berdasarkan hadis Rasulullah, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Syirik, sihir, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang, menuduh wanita mukminah yang baik-baik sebagai pezina. Nah, namun Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya dosa-dosa besar itu lebih daripada 7. Sehingga beliau mengatakan 70. Ada 70 dosa-dosa besar. Ada juga yang mengatakan lebih lagi. Nah, namun Imam Ad-Dahabi kemudian memilih pendapat yang mengatakan dosa-dosa besar itu ada 70 yang kemudian beliau susun. Inilah kitab yang beliau susun, diberikan judul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ya. Berarti selain daripada definisi dosa besar tadi, termasuk kategori dosa kecil. Artinya dosa kecil itu berarti dosa yang tidak ada hadnya di dunia, tidak ada terkena sanksi hududnya, dan dosa yang tidak ada memang laknat Allah dan Rasulnya. Berarti setelah itu adalah dosa-dosa kecil. Nah, berkaitan tentang dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecil selama
selama hamba tersebut menghindari atau tidak melakukan dosa besar. Surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, nukaffir ankum sayiatikum, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian, artinya dosa-dosa kecil. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia. Apa itu? Surga. Dan ayat-ayat yang lain juga. Di antaranya juga nanti surat Asy-Syura 37. Walladzina yajtanibuna kaba'ira wal fawahish, kaba'irul itsmi wal fawahish. Wa idza ma ghadibuhum yakfirun. Kemudian nanti juga di surat An-Najm ayat 32. Ya. Nah, kemudian hadis Rasulullah SAW, as-shalawatul khamsu. Apa shalawatul khamsu? Salat 5 waktu. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari Jumat ke Jumat selanjutnya. War Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Artinya apa? Kalau kita menjaga salat waktu, kemudian kita menjaga salat Jumat, kemudian menjaga saum di bulan Ramadan, mukaffirat lima bainahunna, maka hal-hal tadi, amalan-amalan tadi akan menjadi penghapus dosa-dosa kecil. Contoh Pak, kita salat Isya tadi kan, salat Isya. Besok kita salat subuh, maka dosa kita dari Isya ke subuh itu dihapuskan, dosa kecil ya, dihapuskan di salat subuh. Nanti salat subuh ke zuhur, dosa kita dari subuh ke zuhur itu dihapuskan di salat zuhur. Allah tuh Maha Pemurah. Ditambah lagi Ramadan apa? Jumat ke Jumat. Salat Jumat dari Jumat ke Jumat yang lalu. Berarti dosa kita selama Jumat, dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini tadi, itu sudah diampunkan dengan sholat Jumat tadi. Dan nanti ke Jumat yang depan, nanti akan diampunkan di Jumat yang depan, dosa-dosa kecil. Ramadan ke Ramadan. Hadis yang lain, umroh ila umroh, umroh ke umroh. Artinya apa? Berlipat-lipat. Ampunan Allah itu berlipat-lipat. Namun syaratnya apa? Izajtuni batil kabair, kalau meninggalkan dosa-dosa besar. Makanya para ulama mengatakan syarat diampuni dosa kecil itu kalau dia meninggalkan dosa besar. Artinya apa? Kalau seorang muslim melakukan dosa besar, meskipun dia menjaga sholat 5 waktu, kemudian menjaga amalan di hari Jumat, kemudian menjaga ibadah bulan Ramadan, itu tidak akan menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Paham ya? Paham ya? Nah, sehingga menjadi penting bagi kita untuk tahu apa saja dosa-dosa besar itu, kan gitu. Jangan sampai nanti kita merasa oh dosa kecil kita diampuni, ternyata nggak diampuni. Kenapa? Ternyata ada dosa besar yang kita kerjakan. Naudzubillah. Ya, padahal Allah itu pemurah. Allah itu Maha Pemurah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Syaratnya satu saja, jangan lakukan dosa besar. Ya, jangan lakukan dosa besar. Banyak amalan-amalan yang itu bisa menghapus amalan apa dosa-dosa kecil. Tapi syaratnya jangan lakukan dosa besar. Tinggalkan dosa besar, jauhi dosa besar itu. Ya, seperti itu. Nah, maka dosa besar yang pertama, ya, al-kabair, termasuk dosa besar yang pertama yang disusun oleh Imam Ad-Dahabi, ya, yaitu syirik. Syirik. Ini dosa besar yang paling besar itu adalah syirik. Apa itu syirik? Mempersekutukan Allah. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kata Rasulullah, engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal ibadah, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Syirik. Nah, berarti kategori yang pertama ini dalam hal syirik adalah syirik besar. Karena syirik itu terbagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Perbedaannya apa? Syirik besar, yang pertama mengeluarkan dari Islam. Mengeluarkan dari Islam, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, itu yang pertama.
Perbedaan antara syirik besar, syirik kecil. Yang kedua, syirik besar kalau mati tak sempat bertobat, mati sebelum bertobat, tak sempat dia bertobat kepada Allah, maka dia kekal dalam neraka. Perhatikan ya, belum sempat bertaubat. Tapi kalau dia sudah sempat taubat, mati, ya Allah ampuni, Pak. Ini jangan salah paham. Saya pernah dengar ada yang mengatakan siapa yang buat syirik walaupun dia bertobat Allah tidak akan ampuni. Ada yang pernah ngomong itu? Ini salah paham. Ya, Allah akan ampuni selama dia sempat bertobat sebelum mati. Tapi kalau dia mati sebelum sempat bertobat, itu yang tidak akan Allah ampuni. An-Nisa 48 itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini maksudnya apa? Syirik besar, syirik akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga perbedaannya apa? Syirik besar itu menghapuskan seluruh amalannya seumur hidup. Seluruh amalannya. Ingat seorang rahib yang ibadah selama 200 tahun tapi kemudian mati dalam menyembah setan. Ya, sehingga kemudian Allah hapuskan ibadahnya selama 200 tahun. Adapun syirik kecil hanya menghapuskan amalan di waktu dia beramal itu saja, di waktu dia melakukan syirik maksudnya. Ya. Nah, ini perbedaan yang mendasar antara syirik besar dan syirik kecil. Adapun nanti dalam perlakuan, tentu kalau pelaku syirik besar itu kalau mati nggak boleh disolatkan, nggak boleh dikuburkan di perkuburan Islam. Nah, cuman hari ini bisa nggak kita terapkan itu? Bisa nggak, Pak? Nggak bisa, belum bisa. Tetangga kita misalnya suka berdukun, atau dia dukunnya, tapi masih sholat juga dia ke masjid. Gitu kan? Dia dukunnya, mati dia, Pak. Bisa kita terapkan. Jangan disolatkan dia, atau jangan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nggak bisa. Makanya itu bisa diterapkan kalau Islam yang memiliki hukum, Islam yang berkuasa. Ya, kalau hukum Islam itu tegak. Makanya hari ini belum bisa kita terapkan. Jadi gimana, Ustaz? Ya sudahlah. Kembali ke personal masing-masing aja lah. Kalau antum tahu yang meninggal itu berbuat syirik, suka berbuat syirik, dan antum yakin dia belum taubat, ya kan? Jangan disolatkan. Jangan ikut solatkan. Nggak usah ikut antar ke kuburan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kalau perlakuan lah, dari sisi perlakuan secara hukum di dunia. Ya. Nah, syirik besar kan jelas beribadah kepada selain Allah, menyembah pohon, menyembah kuburan, ya, menyembah batu, ya, dan lain macam sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang teramat, kedoliman yang teramat besar, yang paling besar. Ya. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan haramal alaihil jannah. Allah akan mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Nah, itu syirik besar. Adapun syirik kecil itu termasuk, contohnya apa? Riya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan yang menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya, yaitu riya. Riya itu apa? Beramal karena ingin mengharap pujian manusia. Ya, beramal karena ingin mengharap manusia membicarakan dia. Ini riya, memperlihatkan ro'a, memperlihatkan amalan supaya dipuji. Ya, ini termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil juga bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, demi nenekku, demi kakekku, apa lagi? Demi istriku, nggak boleh, Pak. Ini melakukan syirik, tapi syirik kecil. Ya, syirik kecil. Meskipun syirik kecil, ingat, ini dosa yang paling besar.
Ya, dosa yang paling besar. Meskipun syirik kecil tidak menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Ya, tapi itu termasuk kategori dosa yang paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Rasulullah, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat tanya, baiklah ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Al isyraku billah wa uququl walidain, yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua. Menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Makanya perintah ibadah, ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Umat Islam hari ini banyak yang terhindar dari dosa syirik, tapi gak lepas dari dosa menyakiti orang tua, durhaka kepada orang tua. Wabil walidayni ihsana. Padahal Allah menggandengkan perintah untuk beribadah kepada Allah dengan perintah untuk buat baik sama orang tua. Itu Allah gandengkan dalam ayat surah Al-Isra itu. Makanya jangan merasa kemudian saya nggak syirik kok. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya nggak terhindar dari perbuatan syirik. Ternyata dia nggak terhindar, dia nggak lepas dari durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah. Ya. Fajalasa, fakana muttaqian fajalasa. Ketika Rasulullah mengatakan dosa yang paling besar itu adalah syirik, mensekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Ketika itu beliau bersandar. Ya, beliau bersandar. Atau dikatakan dalam riwayat lain beliau itu berbaring gitu. Kemudian beliau duduk, berdiri, duduk gitu kan, merubah posisinya, kemudian mengatakan ala wa qaulaz zur. Kemudian bersaksi, memberikan kesaksian palsu. Dan beliau terus mengulang-ulang, ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur. Sampai kata para sahabat, yukarriru. Beliau terus-menerus mengulang-ulangnya hatta sampai kami itu kulna laitahu sakat. Sampai kami berharap kok nggak diam-diam Rasulullah gitu. Ya. Qaulaz zur. Ternyata dalam hadis ini memberikan kesaksian palsu ini adalah dosa besar tingkat ketiga, Pak. Ya, dosa besar tingkat ketiga dalam hadis ini. Nah, ini ngeri berarti memberikan kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu bukan hanya kesaksian palsu di persidangan, Pak. Dalam hal apapun itu, berdagang, jualan, ya kan, barangnya buruk kita bilang bagus ini betul, ya, bersaksi dia, bersumpah dia, ini termasuk memberikan kesaksian palsu. Ya. Nah, hukuman di dunia bagi orang syirik ini dibunuh, hududnya, hadnya dibunuh. Maka jelas syirik itu berarti sudah dari dunia ada hukuman hadnya itu dibunuh. Man baddala dinahu faqtul, kata Rasulullah, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Kemudian dari sisi akhirat juga ada ancaman. Diharamkan surga, tempatnya neraka. Berarti double. Artinya apa? Betul-betul dikuatkan syirik ini termasuk dari kategori dosa besar, bahkan yang paling besar. Ya. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar terhindar dari dosa syirik? Sudah, Pak? Yakin? Yakin nggak terhindar kita dari dosa syirik? Syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil apa tadi? Iya. Ayo. Jangan-jangan kita masih suka berbuat karena ingin dipuji orang. Berarti riya, itu syirik kecil loh. Berarti dosa paling besar. Ya, jangan-jangan karena riya yang masih menempel pada kita itu menjadi penyebab dosa-dosa kecil kita tidak diampuni. Selama ini kita merasa pede dosa-dosa kita diampuni.